ini nih modal berapa jadi berapa gitu. Aku Hmm. tertarik tuh mas, Iya. nyoba main, kok nggak dapet dapet, Hmm. malah kesel sendiri. Terus yang terakhir menang itu depo 100 itu Hmm. dikasih 1 juta, Hmm. habis lagi mas. Kayak aku sering ngambil duit ke orang tua, Hmm. yang ngambil di dompet-dompet gitu buat jajan. Iya. Heeh. Dulunya aku nggak berani kayak gitu mas, nggak pernah bohong, nggak pernah ngambil-ngambil duit orang tua itu. Hmm. Semenjak Hmm. kenal itu jadi parah banget mas. Ini dengan bro siapa? Dengan Agni. Admi. Iya, Admi di mana? dari Tegal mas. Mi, oke. Admi, gimana kondisi di judi online di slot atau di apa? Di slot. Di slot. Iya, Oke. Gimana itu? Coba lu usia berapa? masih 18. 18. Duh, Baru masih. lulus SMA tahun kemarin. Oh ya Iya, masih muda Allah, banget. masih muda banget beneran. Itu main udah 8 bulan kayaknya. Terus Rata-rata sebulan itu ngabisin duit 3 juta bulan itu lu duit dari mana itu? dari papa. Dari bapak. Iya, dari bapak. Terus Itu dulunya sebelum kenal itu tuh aku belum tahu yang namanya kekurangan duit, belum tahu kekurangan ah, rokok, belum tahu. ya, Sekarang mah, sekarang juga paling megang 100 ribu. ya, Pas awal awal main tuh diajarin teman, mm, terus aku ikutin. ya, Pertama 50 ribu nggak dapet mas, sampai udah seminggu lah nggak dapet. ah. Terus sekali dapet 1 juta itu mas, itu Terus, modal 100 ribu. Terus aku mulai nih kecanduan mas, oke. kayak wah seru nih. Itu diajarin teman tuh di mana? Di sekolah Di parah, sekolah. di lingkungan sini parah parah banget mas. Oh, itu tahun berapa? Itu 2023. 2023. Iya, pas waktu kelas 3 SMA. Mm-mm. SMA. Iya, Oke, SMA. itu banyak di circle lu teman-teman sekolah yang pada main. Lumayan banyak, lumayan banyak. Lumayan Pada apa tidak, banyak nih? Maksudnya setahu lu nih, kalau kalau lumayan. berarti udah main judol ini, main slot atau apa itu udah jadi hal yang biasa ya di lingkungan Iya, sekolah lu ya. udah hal biasa itu. Wah, tuh teman-teman tuh. Ini terbukti ya yang kalian dengar di media-media kalau anak sekolah pada main apa segala macam ini terbukti nih. Ini Bro Admi ini baru 18 tahun kena awalnya di circle lingkungan sekolah nih. Kan mengerikan. Jadi usianya bener-bener masih muda banget yang harusnya dia buat produktif, buat belajar kena judul orang yang di atas 25 tahun mamanya, orang yang sudah matang kena judul aja mereka bisa stres depresi apalagi situasi anak muda kayak gini gitu loh yang notabene secara mental belum matang gitu. Oke, terus Ada 5 orang itu. mm, Kan ada lima anak. Terus itu kayak kayak patungan, Mas. ah, Jadi 10 ribuan gitu, Mas. Ada mm, 10 ribuan, ada sekitaran 10 orang anak itu, Mas. ya. Kan 100 ribu. Dimainin Mm. bareng-bareng, Mas. Kalau menang dibagi 10 gitu. Parah banget Oh, gitu. PT-PT patungan gitu. Iya, patungan, patungan. Biasanya berapa kalau patungan? Kadang ada yang 10 ribu, 20 ribu. Ya, 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 ya. Malah Oke. sampai saya lulus masih kecanduan, Mas. Mm-mm. Awal mula kelas kelas berapa itu berarti? Kelas awal-awal kelas itu, kelas kelas 12 pertengahan. Kelas 12 tuh berarti kelas 3. Iya, kelas 3. Oke, kelas 3 apa masuk nih ke judul, ke slot. Iya, udah masuk. Oke, itu lu langsung tahu cara mainnya atau awalnya gimana nih? Ada ya teman yang nawarin kah atau apa gitu? Diajarin sama temen. Hmm, Kayak ini nih modal berapa jadi berapa gitu. Aku hmm, tertarik tuh mas, iya, nyoba main, kok nggak dapet dapet, hmm, malah kesel sendiri. Terus yang terakhir menang itu depo 100 itu hmm, dikasih 1 juta, hmm. habis lagi mas. Duitnya nggak buat makan, nggak buat jajan, Iya, terus, habis buat main lagi. heeh, Terus penasaran lagi mas, tuh kok gini banget ya, tadi iya, ya buat jajan enak daripada buat main lagi. hmm, Akhirnya tuh dendam mas, hmm, dendam main lagi, mulai berani 500 mas. hmm, Itu mulai berani 500, nggak dikasih. iya, Terus
aku nggak jajan, itu duit jajan semua itu mas. Ya, Duit jajan semua, nunggu duit jajan bulan depan gitu mas. ya, Itu setengah duit jajan buat main lagi mas, mulai berani mm, banget mas. ya. Terus Itu sekitaran 2.500.000 jadi 11. dari awal berapa tadi? 2.500.000, Jadi 11 juta. lu depo 2.500.000. Iya, Itu lu aingnya ada duit apa? Duit PT-PT? Apa patungan atau gimana? duit sendiri, duit jajan sendiri. Oh, tabungan lu sendiri lah istilahnya gitu. Iya, uang jajan sendiri. Lu sikat buat depo. Sikat, langsung beli itu mas, kayak free spin gitu, yang skater-skater, yang Mm-mm, harga 2.500.000 mm-mm. meledak jadi segitu, Jadi 11. jadi 11. Oke, terus? Terus buat jajan-jajan 5 jutaan, Mm, lebihnya buat main lagi, kalah lagi mas. Habis itu mm-mm. nungguin duit bulan depan lagi mas, buat main Ya, lagi mas. mm-mm. Itu nggak dikasih selama 3 bulan kayaknya. Ya, Nggak dikasih selama 3 bulan tuh pusingnya minta ampun mas. Kayak aku sering ngambil duit ke orang tua, mm-mm. yang ngambil di dompet-dompet gitu buat Ya, jajan. heeh. Dulunya aku nggak berani kayak gitu mas, nggak pernah bohong, nggak pernah ngambil-ngambil duit orang tua itu. Mm-mm, Semenjak mm-mm. kenal itu jadi parah banget mas. Iya. Lu berapa bersaudara? Ada empat, Berapa? empat. 4. Lu anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Oke, Iya. terus? Terus kadang juga ngambil duit kakak juga sering mas, Gimana? di kamar. Nggak Terus ketahuan itu? enggak ketahuan. Nggak ketahuan. Oke, butuh buat buat depo saking lu ediknya gitu ya. Iya. Oke, terus? Terus mulai nih mas, udah mepet banget, udah nggak punya duit lagi, ngejual HP. Hmm, Ngejual HP 17 juta, beli HP yang harga 5 juta. oke. Itu apa? iPhone. Iya iPhone. Oke. Tak sebenarnya lu basic dari keluarga mampu ya, maksudnya menengah ke Iya, atas gitu. iya menengah ke atas alhamdulillah. Ya, ada mobil. Ada Ya, berarti menengah ke atas ya. Gimana? Bapak Ibu apa dagang, bisnis atau apa? pengusaha skincare. Pengusaha skincare. Iya, Oke, pengusaha mantep itu skincare. lu Alhamdulillah. udah ini lo maksudnya alhamdulillah itu. Iya. Oke. Oke lu usia usia umur segitu anak SMA lu punya iPhone juga itu udah privilege itu. Oke, jual tuh di HP iPhone-nya dijual. Dijual. Beli Ya. harga yang 5 juta, niatnya Mm-mm. duit lebihnya itu buat jajan, buat nabung sendiri. Tadinya pikirannya Iya. gitu. Terus Mm, mulai pikiran kotor lagi, Mas. Ah, mm, ini kan 11, sisa berapa ya? 12 berapa gitu. mm, 12.500.000, 500-nya buat mainin, Mas. mm. Terus Naik dari 2 juta, jadi 2 juta, naik jadi 2 juta buat itu, Mas, buat main-main sama teman, jalan-jalan. mm, Terus kemarin jadi dikasih, masa main lagi nggak dikasih gitu, Mas. ya oke. Mm-mm. Nah, itu Penasaran ya? penasaran lagi, Mas. Heeh. Itu main depo 2 juta lagi, Mas. Habis lagi, terus masih sisa tuh 10 juta. Mm-mm. 10 juta, itu 10 juta main sering ya, Mas. Selama Mm. 3 minggu itu udah habis, Mas. Selama berapa? 3 minggu. Selama 3 minggu nggak habis. Udah Udah habis. habis. Udah habis. Oke, terus. Rata-rata sejuta, sejuta, sejuta terus. Terus aku stop nih, Mas. Hmm. Stop karena lihat video-video Mas itu, Mas. Ya. Stop kayak, aduh, orang-orang pada parah-parah banget. Mumpung aku belum parah gitu, Mas. Ya. Udah stop, aku mulai nabung Mas, buat beli HP lagi. Hmm. Mulai nabung selama 3 bulan, udah nih Mas, udah ada duitnya, Hmm. udah ada duit sekitaran 19 kayaknya. Hmm. Niatnya mau beli HP, terus duitnya kurang Mas, kurang 3 Oke. juta. Terus buat main lah, buat tambah-tambahin beli HP, Hmm. main 3 juta, tuh dikasih 2 juta doang. Hmm. Terus beli HP lagi, beli HP 21 juta, Itu duit dari mana lo? nabung Mas. Nabung lagi. Lu nabung cepet banget lo. Tahu-tahu udah dapat 21 juta aja. Biar berapa uang jajan lu tiap hari? Sekitaran 7 juta Mas. Sehari Sebulan sebulan 7 7 juta. juta. Terus Hmm. kadang sering uang tambahan dari papa. Dari papa. Iya, dari papa. Uang tambahan tuh biasanya berapa? Uang tambahan biasanya 3 juta, kadang 2 juta. Ya, itu tabung-tabung dapat lagi Dapat buat beli lagi apa? dua puluh buat satu beli juta buat HP. beli apa? Buat beli HP. Apa-apa? Tadi kan lu jual iPhone, nih beli HP apa lagi? Beli iPhone lagi Mas. Beli iPhone lagi, iPhone berapa? iPhone 14 Pro. Oke, terus lu harusnya lu bersyukur. Terus, Gak punya duit lagi Mas.
Hmm. nggak Gimana? punya duit, mulai tuh minta ke nenek, minta duit buat Hmm. jajan, udah Hmm. habis duit bulanan, itu terus dikasih 500.000, dikasih nggak itu mas, nggak aku mainin mas, Hmm. udah itu udah stop itu, Itu udah udah stop berapa stop lama itu? sekitaran 4 sampai 5 bulan. Oke. Terus hari raya Idul Fitri kan bocah-bocah masih banyak uang ya mas ya, Ya. dapat THR gitu, Heeh. tuh aku mulai main lagi mas, kumat lagi, Itu tadi, kumat. sorry, aku potong. Yang waktu 5 bulan berhenti itu berhentinya karena apa? Berhentinya karena kayak pahit banget mas, Hmm. kekurangan duit, mulai sadar gitu mas, Hmm. mulai sadar. Terus itu duit THR 2 juta dari mama buat main, malah naik mas. Kayak bandar tuh tahu kalau ini anak baru main lagi nih, udah lama main nggak main nih, Ya. dikasih aja lah. Oh. Dikasih mas 10 juta. 10 juta itu duit nggak buat main mas, sudah habis. Hmm. Nggak buat main, buat makan jajan seneng-seneng doang itu. Ya. Terus aku mulai itu mas, itu kan habis lebaran kan aku udah nggak sekolah lagi, Hmm. mulai kerja, ya ikut papa itu sering banget mas dapat duit dari kerjaan itu, dapat kerjaan. Kerjaan apa? Lu udah lulus berarti posisinya? Iya udah lulus, itu aku disuruh jadi staf klinik. Oke. Jadi staf klinik itu dapat sebulan 5 juta. Hmm. Uang jajan aku udah nggak dapat uang jajan lagi, udah mulai kerja sendiri. Ya. Itu setengahnya buat main mas, setengahnya buat main itu dapat mas, dapat dapat 2 kali lipat, itu 5 juta, 2,5 juta dapat 5 juta, Hmm. itu buat main. Terus nggak lama kemudian main lagi mas, Hmm. 2 hari lah main lagi, habis. Setelah itu lebih parahnya, selama aku main 3 bulan lah ya, enggak, Hmm. 2 bulanan nggak pernah dikasih. Hmm. Sampai sekarang itu, sampai sekarang berarti saya terakhir main itu 5 hari yang lalu mas, Ya. 5 hari yang lalu udah nggak dikasih lagi sampai sekarang mas, ini udah nggak megang duit sama sekali gitu mas, Hmm. udah nggak megang duit sama sekali. Terus? Ini niatnya aku mau berhenti mas, mau berhenti Hmm. total. Oke. Terus lu dari proses itu, lu sekarang apakah lu mengalami proses-proses titik nadir atau lu depresi atau apa gitu setelah lu tadi terakhir lu ngomong depo lagi itu? Pernah sampai nggak kuat beli rokok mas, beli rokok ketengan. Kan lu orang tua lu kan tajir, punya duit. Dan kalau itu mas, kalau dompet itu biasanya nggak ada duit mas, di orang Hmm. tua seringnya lewat transfer transfer terus mas. Oh, Kan aku kan mulai dikasih rekening itu sama orang tua kelas 12 SMP, 12 SMA, ya. mulai dikasih rekening. Nah, itu mulai Hmm. tahu lah cara transaksi-transaksi. Hmm. Ya tapi kalau kalau lu ah, nggak nggak punya duit kan, maksudnya nggak punya duit kan karena lu ini ya, maksudnya duit yang lu pegang tadi dikasih orang tua lu habisin Iya, buat, bulanan habisin terus, ya Mas. ya kan, lu habisin gitu kan. Cuman orang tua lu kan masih punya banyak duit nih karena lu tajir, lu mungkin bisa minta duit 20.000 30.000 sekedar buat beli rokok gitu kan, gimana itu? Udah enggak, Mas. Udah enggak boleh, Mas. Hmm, jadi udah ada jatahnya gitu. Udah jatahnya. Ntar adanya iri. Oh iya. Oke. Lu itu berarti dari situ lu malah ngambil-ngambil duit atau gimana? Nggak nunggu orang tua tidur. Terus kadang aku kan tahu pin m-banking dia. Hmm. Tahun itu password sama pin m-bankingnya aku ambil, Mas. Hmm. 100.000 kadang paling dikit. Dikit 100.000 terus sih, nggak pernah nyampe satu Iya, juta iya, nggak oke, pernah, oke, oke. takut ketahuan. Oke. Terus sampai titik lu apa namanya mengalami, mungkin mengalami titik berat buat lu tuh di mana? Pusing nggak punya duit, terus jarang main mas, karena nggak punya duit. Oh, nggak mainnya karena nggak punya duit ya? Iya nggak punya duit. Oke. Terus? Sebelum kecanduan kan aku sering main mas, kadang 2 hari sekali keluar kota nongkrong sama temen, Hmm. beli barang yang aku pengen juga bisa mas. Tapi Hmm. sekarang harus nabung dulu itu, nabung kadang juga nggak ada duitnya, sering buat main mas. Ya, Pengennya sih kuliah, cuma kayaknya kalau kuliah lebih parah lagi karena lebih gimana ya mas, lebih jauh dari orang tua. ya enggak lah. Itu kan bukan bukan ini, bukan 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 alasan gitu. Lu kuliah tapi lu mesti berhenti dulu gitu maksudnya. Kalau lu masih main kuliah kayak gitu ya nanti berantakan kuliahnya gitu. Oke. Terus apa yang lu kepengin dapat insight gitu, lu ngobrol sama gua, apa nih yang lu harapkan kayak gitu? Pengennya motivasi mas. Oke, gua nanya dulu. Lu udah nonton channelku, nonton video-videoku dari kapan? Udah 2 bulan.
2 bulan. Kira-kira Dari ah, video-video bawah sampai atas aku udah nonton semua, Mas. udah nonton semua. Udah nonton semua. Tapi Oh, lebih parahnya itu aku pas posisi menang nggak nonton, Mas. ya, itu banyak tuh teman-teman yang lain. Itu nontonnya kalau lagi rungkat kayak gitu ya. Kira nggak tonton. Ya, ya itu udah banyak tuh. Itu udah jadi tabiatnya para penjudul kayak gitu tuh. Nontonnya kalau lagi rungkat gitu. Iya, Mm-mm, kalau oke. lagi dikasih nggak nonton, Mas. Mm-mm. Nah, dulu waktu nemu video gua itu lu nyari atau gimana? Nyari, Mas. Gimana? Lu nyari Nyari apa? itu di YouTube. Mm-mm. Cara berhenti slot itu, terus korban slot itu. Nah, terus itu muncul video Masnya itu. Aku tonton Oke. semua. Oke, ya. Kenapa gue nanya itu berarti di situ lu ada motivasi nih, maksudnya ada keinginan buat lu merubah diri kayak gitu ya. Iya, Jadi lu nyari bukan 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 tiba-tiba mungkin videonya muncul atau apa gitu, lu memang ada ikhtiar nyari ngetik kayak gitu ya di keyword kayak iya, gitu ya. iya, Oke, lu ngetik nyari gimana cara berhenti judi dan bla 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 kayak gitu ya. iya, Iya, oke. Akhirnya menemukan video gua gitu. iya menemukan. Oke. Ya, terus dari situ lu nonton semua tuh video-video gua. Iya, nonton semua. Dari Mm-mm. bawah kayaknya, Mas. Ada berapa video? Ada 20-an kan video gua ada banyak tuh. Banyak, Mas. Ada yang itu, ya banyak banget, Mas. Kurang tahu Hmm. sih, paling dari 5 bulan yang lalu itu aku tonton semua, Mas. Oke oke oke. Berarti lu udah ini ya, maksudnya udah banyak ngelihat. Kenapa gue nanya ini? Gue pengen tahu ikhtiar lu, dengan lu nonton video di YouTube kan video-video gua kan ikhtiar yang paling mudah tuh, hal sederhana. Lu dengan nonton Ya, aja nggak ada effort yang lebih gitu ya. Lu nonton iya, video-video, terus lu ngelihat pengalaman orang lain yang endingnya itu apa namanya, pokoknya udah nggak happy ending lah ya, udah jelek iya, ending-endingnya gitu kan. Lu jadi buat gambaran gambaran lu, oh ya jadi pengalaman ya, pengalaman dari orang lain lu ambil maknanya gitu. Maksud gua gitu, iya. kenapa gua menanyakan selalu selalu teman-teman yang podcast sama gue selalu gue tanyain, lu udah nonton video gue udah berapa banyak, dari kapan, selalu gua gitu. Kenapa gue pengen tahu dulu nih, lu udah sempet tahu nggak sih orang-orang di luar sana yang pada main judul tuh endingnya kayak gitu loh di video gua loh, gitu loh, gitu ya. Jadi Iya. tujuan gua menanyakan itu. Oke, terus Semalam aja itu aku hmm, nonton live Masnya itu 1,5 jam kayaknya semalam. ya, Dari jam 12 sampai jam setengah 2. ya. Mantengin live-nya Masnya itu. Ya, 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 siap, siap. Oke, berarti sekarang lu situasi dan kondisi lu sekarang, lu kepengen gimana caranya berhenti atau bagaimana nih? Pengen beli total, Mas. Oke, lu udah bener-bener udah nggak mau nyentuh-nyentuh lagi gitu ya? Udah, Mas, udah muak. Oke, kayak teman-teman yang lain nih sebenarnya udah muak, udah apa, cuman cara buat berhentinya itu kebingungan dari mana kayak Iya, gitu ya, iya, step-stepnya ya. iya. Tapi dari lu sendiri lu meyakini apa enggak kalau judul itu settingan, judul itu penipuan? Lu yakin apa enggak? Itu kan aku lihat, mulai saat itu aku lihat video Masnya itu yang settingan pakai laptop tuh, Mas. Ya. Sama orang, iya itu, Hmm. yang nyeting itu, Mas. Nah, Nah, aku mulai sadar, Mas, itu, Mas. Itu ada orang kan itu yang video Masnya itu, hmm. yang bikin itu. Nah, itu mulai Ya. sadar itu, Mas. Nah, tuh. Itu salah satu aja itu yang bisa Iya, membuktikan bahwa itu tuh settingan. Terus gue juga kan ada beberapa gue ngobrol sama mantan-mantan bandar ya. iya, Mantan-mantan bandar, terus gue juga ngobrol juga sama mantan pekerja yang pernah di judul. Ya, iya, ada kan iya, Bro Radit tuh gue iya, ngobrol. Dia yang iya, satu satu bos sama Kode Slim. Ya, iya, iya, kalau lu pernah nonton dia juga cerita settingan bla 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 gitu, dan semuanya baik fakta ada bukti gitu loh bro, iya, gitu. Jadi gua gua pengen tahu dulu nih, lu yakin berarti ya nih ya bahwa judul ini settingan kayak gitu ya? iya, yakin. Yakin ya, hanya saja lu bingung deh cara ngeluarin kecanduannya gimana kayak gitu ya. Iya, soalnya aku pernah, Mas, main itu di bet 10.000, Mm, biasa aja, Mas. Tapi pas main di 70.000, 70.000, 60.000, mm, mulai ngeframe, Mas. Kayak mm, lemot gitu, kayak ada settingan itu, Mas. mm, mm. Keluarnya lama. Saya mulai sadar, wah kayaknya ini di setting nih. Lu sekarang berarti usia lu berapa? 19 kali ya? 18 Ya, ya? 19. 3 bulan 19. lagi 19. Nah, itu lu masih muda. Sebenarnya di apa namanya, di umur lu ya, di umur lu usia sekarang ini sebenarnya lu kalau ngambil sisi positifnya lu punya banyak keuntungan tuh. Iya, Sisi positifnya di usia lu yang sekarang. iya, iya. Karena lu kan di apa masuk ke Gen Z gitu kan.
Iya, Terus lu apa bisa dibilang lu lahir brojol itu lu udah udah disuguhkan dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang sangat mudah, informasinya juga sangat mudah lu dapatkan. Kalau lu iya, kepengen mengetahui sesuatu tuh lebih mudah, lebih gampang daripada di usia-usia gua zaman dulu gitu loh. iya, Itu. Jadi harusnya dari situ lu bisa kembangkan di sana tuh untuk mencari tahu bahwa ini tuh apa sih, kenapa ini bisa membuat gue jadi candu bla 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 kayak gitu loh. Itu iya, harusnya informasi-informasi kayak gitu lu kan nggak gaptek gitu loh di usia-usia lu kayak gini, kaum kaum Gen Z kayak gini kan nggak gaptek gitu, dan lu harusnya bisa nyari tahu lebih dalam gitu. Dan orang-orang kayak lu di usia-usia segini lahir di ini pasti gampang untuk mencari tahu itu gitu loh. Itu harusnya. iya, Terus iya, dari sisi keluarga juga lu punya privilege tuh, teman-teman yang pada nonton nih punya privilege. Lu anak gue sebutin dengan bahasa gue, lu anaknya orang tajir gitu kan, iya, anaknya orang tajir, lu punya mobil, rumah gedung, pokoknya hidupnya terjamin karena lu setiap bulan dapat jatah gitu kan. iya, Lu tiduran aja dapat jatah tuh dari orang tua, istilahnya kayak gitu. Kerja juga lu harusnya standar aja, maksudnya effortnya standar aja karena lu kerja juga dalam afiliasi atau ininya ke lingkungan keluarga gitu kan. iya, Ya kan, itu harusnya jadi ini lo, jadi rasa syukur, buat jadi bersyukur. Nggak banyak orang kayak lu, kepengen iya, kayak lu tuh nggak bisa bro, gitu. Banyak orang tuh di luar sana yang kepengen kayak lu, sekadar makan 3 kali sehari, hidup enak segala macem ya, di rumah gedung segala macem, itu mereka kesusahan, dan itu harusnya jadi pegangan buat rasa syukur buat lu, iya, gitu. iya. Nah, kalau gue kepengen ini lagi, basic lagi tuh tadi ke lu, gimana caranya gue bisa berhenti gitu ya. Jadi udah nggak ada perdebatan ini ya soal masalah lu percaya itu settingan penipuan atau enggak, udah nggak ada perdebatan ya. Nggak ada. Kalau lu kepengen ngedebat, kalau lu pengen menanyakan itu bener settingan atau enggak, silakan tanyakan dulu sampai lu bener-bener yakin. Gue nggak mau saat gue memberitahu ke lu, di sisi lain ada hati kecil lu yang masih ragu bahwa ini sebenarnya nggak settingan loh mas. Sebenarnya gitu loh. Ada nggak? Kalau ada nggak apa-apa, lu diskusikan aja, nanti gue coba kasih tahu ke lu. Ada nggak kira-kira keraguan bahwa ini tuh bukan settingan kayak gitu? Maksudnya kalau kayak mau kemungkinan kalau misal main-main kecil itu nggak dipantau kayaknya, Mas. Oke, itu satu. Terus apa lagi yang bikin lu Kalau ini kayaknya masih bukan settingan deh Mas, masih bisa diakalin atau gimana mungkin? mungkin kalau main kecil itu nggak Hmm, dipantau mungkin masih bisa, tapi kalau main besar itu nggak sama sekali, Mas. oke, Dibikin kalap besar itu, Mas. siap. Oke, kan itu banyak pertanyaan tuh dari teman-teman. Yes, betul. Kalau yang di kalau yang di settingan itu kalau main kecil memang mungkin nggak langsung disetting, tapi menggunakan persentase. Tuh, Hmm. pakai persentase. Jadi persentase kan disetting juga, tapi by algoritma Iya, untuk seluruh orang yang main kayak gitu loh. Jadi mereka dikasih kemenangan 15% tok kayak gitu loh. Tetap aja kan, lu kemungkinan untuk menangnya kan kecil banget. iya, Ya kan, meskipun nggak iya, langsung iya, dipantau. Yang dipantau tuh yang gede-gede nih, yang deponya ratusan juta mungkin kayak gitu ya. Tapi tetap iya, aja, meskipun lu nggak disetting secara langsung dipantau, tetap aja base-nya lu disetting di algoritma yang lu dikasih presentasi cuma 15% tok gitu. Jadi iya, tetap ujung-ujungnya lu disetting, iya, iya, tapi disettingnya secara global gitu ya. iya, iya, Nyampe sini udah nyambung ya. saya nyambung. Oke. Terus untuk gimana caranya biar bisa betul-betul berhenti total sarannya kayak gitu ya? Iya, Ya. Kalau kalau lu pernah dengar nggak di video-video gua mungkin, atau dengar dari video-video lain atau apa yang lu tahu itu gimana caranya berhenti, itu apa yang lu tahu? Gue pengen tahu dulu nih. mungkin kesel, Mas. Kesel terus sadar, Sel terus kesel banget sadar. terus sadar. Oke, siap. Oke. Kan ada banyak nih teman-teman yang mereka berikhtiar, mereka ada yang uninstall M-banking, ada apalagi potong-potong ATM, terus menggunakan HP jadul, bla 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 kayak gitu ya istilahnya ya. Ya itu is oke, nggak apa-apa, itu ikhtiar, itu support aja gitu. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah bagaimana lu bisa merubah pola pikir lu, mindset. Makanya gue sering banget bilang yang paling penting itu mindset, pola pikir. Pola pikirnya di awal.
betul-betul itu yang perlu itu pondasinya gitu. Jadi lu harus bisa mindset lu udah bener dulu nih. Biar nanti nggak gampang kecemplung, nggak gampang goyah. Jadi nanti lu Iya. udah berhenti 5 bulan, lu ngeliat temen Max Win berapa 200 juta, lu kecemplung lagi, ikut-ikutan lagi gitu. Kenapa? Karena lu berhenti sambel aja gitu loh. Lagi pedes aja berhenti gitu. Nanti kalau udah nggak pedes, lu nyemplung lagi kayak gitu. Iya, iya. Bukan karena mindset. Tapi kalau lu berhenti karena mindset itu sifatnya udah bukan kayak sambel, tapi udah memikirkan akibat. Gini, kalau gua makan sambel, kalau gua makan cabe, itu gua punya penyakit yang menyebabkan gue jadi mati, contohnya gitu. Iya, Gue iya. punya punya usus gue bakalan rusak kalau gue makan cabe karena sama dokter udah didiagnosa gue nggak boleh makan cabe. Contoh, Iya, kalau gue makan cabe, gue berkemungkinan besar bakalan kambuh lagi yang menyebabkan nanti nyawa gue bisa hilang. Contohnya gitu. iya, Nah, iya. berhentinya kan beda nih. Sama-sama dari sambel, sama-sama dari cabe. Tapi yang satu berhenti karena sadar aware kalau gue makan lagi, gue bakalan berkemungkinan gue bisa meninggal. Yang satunya lagi berhenti cuma karena pedes. Iya, iya. Nah, yang kita cari adalah berhenti karena aware. Kalau gue nyemplung bakalan terjadi hal-hal yang merugikan gue dan itu taruhannya itu nyawa kayak gitu. Jadi itu udah mindset, ya Iya, gitu. Nah, teman-teman yang pada nonton juga harus bisa menelaah itu tuh. Nah, lu yang tadi kan lu udah pernah berhenti tuh 5 bulan, terus iya. lu nyemplung lagi, ya itu Nyambung lagi. terbukti dan banyak teman-teman yang lain yang sudah berhenti setahun pun nyemplung lagi. Kenapa? Karena yang dibentuk di awal itu adalah cuman pedesnya aja, bukan dari mindset tadi, bukan dari pola pikir. Jadi gampang masuk, kena angin sedikit goyah kayak gitu. Iya, Caranya gimana? Jadi gue selalu menganalogikan kayak bangun rumah. Jadi lu bangun rumah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Tadi tuh lantai satunya lu udah dapat supporting tuh potong-potongin ATM. Lu udah berhenti 5 bulan tuh di lantai 1, lantai 2 tuh. Tapi pas lu udah berjalan 5 bulan di lantai 2 tuh lu kejebur lagi kan terbukti. Kenapa? Karena saat lu bangun rumah lu nggak pikirin pondasinya dulu, lu mikirin 1 lantai 2 lantai tuh yang dibangun. Ngerti nggak? Lu iya, bikin ngerti. rumah, lantai satunya dulu lu dibenerin. Lantai 2, lantai 4 sampai 5 lu bagusin tuh. 5 lantai tuh lu bagusin. Ada TV, ada PS, ada apa macam-macam tuh di lantai 1, lantai 2-nya. Ada angin dikit, goyang itu rumah rubuh. Ya nggak? Iya, iya. Nah, berarti apa yang perlu dibenerin? Pondasinya dulu. Sebelum lu bangun rumah, ada 10 lantai, lu harus mikirin dulu pondasinya. Pondasinya gimana? Ya lu harus mikirin kedalaman pondasinya berapa, pakai ring berapa tuh pondasi. Ya, pakai ring 12 kah, pakai ring 24 kah, pakai berapa kayak gitu. Pakai semen apa tuh? 4 roda, 6 roda, 7 roda, ya kan? Pakai pasir yang mana? Dimatangin dulu nih pondasinya. Nah, kalau pondasinya udah matang, lu mau bangun sampai lantai 10 juga nggak bakalan rubuh itu rumah. Gitu. Terus lu kan masih muda nih, nggak ada lu harus ngecamin prinsip pegang prinsip nggak ada orang nyari duit itu instan, nggak ada. Lu tanya bapak lu tuh yang tajir tadi, dulu waktu waktu bangun bisnis, waktu jadi kaya awalnya kayak gimana? Iya. Tanyain. Kalau bapak lu atau emak lu itu kayaknya dari bapaknya dia, dari nenek kakek lu, tanyain tuh. Dulu kakek neneknya waktu ngebangun gimana? Pasti berdarah-darah gitu. Jadi nggak ada nggak ada satupun orang yang bisa tajir gitu kayak dari judi. Jadi lu udah nggak usah berpikir kayak gitu. Nggak ada. Lu yang ada nanti kayak teman-teman yang lain itu banyak bisa bundir apalagi di usia-usia lu tuh banyak banget, ya kan? Lu ngeliat aja di media-media yang pada bundir Itu tuh. adik papa saya juga sampai jual rumah, Mas. Hmm, Adik papa saya sampai usahanya bangkrut, om lu jual berarti ya, rumah. om lu ya. Om, iya, Om. Om aku itu. Gimana? Itu udah habis ratusan juta, Mas. Hampir 1 miliar. Hmm, Dulunya usaha beras sampai dijualin semua itu. Sama, iya, mm-mm. selip itu namanya gudang beras dijualin. Oh ya ya ya. Terus cerai juga, Mas. Mm-mm. Terus, Terus lagi di ngomongin terus sama bapak. mm-mm. Dibawa di itu psikologi. Ya, Sering itu paling situ, Mas, paling itu kasihan juga anaknya, anak-anaknya kasihan, kuliah juga oke. sampai keluar itu nggak punya biaya. Oke, ya itu tadi gue lanjut lagi tuh. Ya itu udah jadi contoh kan. Iya, Udah jadi contoh buat lu kalau udah nggak ada manfaat-manfaatnya lu main judol itu sama sekali. Lu sekarang nikmatin hidup lu udah punya privilege. Lu
kuliah lagi aja, saran gue kuliah lagi itu penting, penting. Itu pendidikan itu penting, meskipun nggak menjamin lu bakalan sukses ya, tapi kemungkinan lu bisa menjadi sukses itu lebih banyak daripada lu nggak kuliah, daripada lu nggak sekolah gitu. Iya. Meskipun nggak ada jaminan, tapi peluangnya lebih gede. Kalau saran gua, lu lanjutin kuliah aja. Fokus kuliah, udah jalanin itu. Jangan sayang, mumpung masih muda, mumpung lu punya privilege, mumpung lu punya kesempatan, orang tua lu masih punya duit buat nguliahin lu kuliah. Banyak orang di luar sana yang kepengen kuliah itu nggak bisa. Iya, iya. Gitu. Saran gua kuliah. Ini kan nanti ada tahun ajaran baru nih, Iya. ya kan? Sebentar lagi, ya kan? Saran gua sekarang lu pikirin aja, list aja kampus-kampus mana yang bakal lu masuk di sana gitu. Ada beberapa kampus yang lu masuk list, habis itu udah kuliah. Iya. Sayang, eman bro, eman, Iya. sayang. Nanti lu bakalan serius. Nanti kalau lu nggak kuliah nanti uh, lu nyesel serius. Sayang. Lu mumpung mumpung ada kesempatan, mumpung ada kesempatan, mumpung orang tua lu masih hidup, masih Iya. sehat, masih bisa nyari uang buat lu, buat kakak lu, buat adik lu segala macem, kuliah lah, sayang. Itu Iya. penting. Itu gimana lu nanti berpikirnya bener kalau lu nggak punya wawasan, nggak punya ini gitu kan, gitu. Saran gua kuliah aja. Gue kuliah aja, gue semuanya sendiri kok. Dan gue bisa gitu loh. Semuanya gue bayar sendiri gitu. Dan apalagi lu ya, yang orang tuanya lu tajir gitu. Sebenarnya gampang nggak sih Mas Manfaatin. bisa berhenti total Mas? Bisa, lah itu tadi mindsetnya. Hmm. Mindsetnya. Lu mindsetnya dulu dibenerin. Lu meyakini bahwa itu kan settingan. Lu masa mau dibodoh-bodohin sama permainan yang lu nggak tahu, nggak kenal siapa yang bikin. Lu dibikin Ya. edik, dibikin candu sama sesuatu barang-barang digital kayak gitu. Lu nggak ini apa? Kalau gua nggak mau dong, gengsi dong. Masa lu diakal-akalin sama barang yang lu nggak kenal kayak gitu, dibohong-bohongin. Ya kan? Iya. Di mana harga diri lu sebagai cowok, ya nggak? Iya. Gitu dong, masa lu diperalat gitu, mau aja diperalat, jangan dong. Nggak ada hal positifnya sama sekali gitu loh. Lu masa mau masuk mau bertahan di situ, di judul gitu kan lucu gitu loh. Kalau pengen nakal yang kerenan dikit kayak gitu loh. Orang nakal di judul itu nggak ada keren-kerennya sama sekali, nggak asik. Kalau buat Nggak gua ada tuh nggak pantasnya asik, ya Mas ya itu ya Mas. nggak ada pantas-pantasnya. Kalau kalau buat gua tuh nggak keren, lu nakal tapi nakalnya di judul gitu kan, main judi tuh nggak keren serius. Nggak ada keren-kerennya. Orang main judul itu sama kayak orang, kemarin gue bilang, orang main judul itu sama sama dengan orang penyembah klenik, penyembah hal-hal gaib tuh, keris, cincin yang di dalamnya ada kodamnya apa-apa gitu tuh. Itu sama. Yang orang-orang kayak gitu tuh hidupnya tuh berakhirnya itu sengsara, bro. Nggak ada yang berakhirnya happy tuh nggak ada. Lu lihat aja mana ada dukun kaya. Gak ada. Mana ada orang yang jualan apa itu bambu petung, bambu terbolak terbalik, cincin di dalamnya ada apanya. Mana ada yang kaya mereka? Gak ada. Mereka hidupnya sengsara semua pasti. Sama kayak orang pemain judi. Mana ada orang yang main judi hidupnya enak gitu, ujung-ujungnya kaya raya, tajir gitu, sejahtera. Nggak ada. Pasti hidupnya ujung-ujungnya sengsara. Itu. Jadi yang kerenan dikit kalau mau nakal gitu. Ini main judul itu nggak ada keren-kerennya sama sekali. Kenapa? Karena kita dikasih dikasih otak, dikasih pikiran itu suruh berpikir gitu loh. Buat mikir, jangan dijadikan sebuah anatomi gumpalan darah aja yang ada di belakang tengkorak kepala lu gitu loh. Gitu. Jangan jangan bersembunyi di alibi gua kecanduan kayak gitu. Jangan seakan-akan menyalahkan, mengkambing hitamkan kecanduannya. Paham nggak maksudnya? Iya paham, paham. Hmm. Jangan jangan kayak gitu. Lu masa kalah sama sesuatu yang lu udah buat kayak gitu? Lu masa kalah sama bandar? Ya nggak? Iya, iya. Dah, makanya di list aja. Makanya kalau kepengen diskusi sama gua, di list aja. Apa manfaatnya selama lu main kemarin? Terus apa kerugiannya? Lu main judul, ya. Iya. Di list aja lebih banyakkan mana? Sekalipun menang Iris. juga habis lagi ya Mas Iya, buat main lagi. iya, ngiris kuping gua kalau banyak manfaatnya. Nggak ada. Mungkin lu pernah dikasih menang gede gitu. Mana duitnya gue tanya. Nggak ada. Ya mas, duitnya udah gue jalan-jalan, udah gue buat ini segala macem umpamanya kayak gitu. Ya terus apa? So what gitu? Orang duit haram mau diapain? Lu mau pamer ke gua menang duit 200 juta tapi duit haram? Nggak ada keren-kerennya. Ngerti nggak? Terus duit dari judul. Jadi lu
lu dapat dapat duitnya nggak dari sesuatu yang bisa dibanggakan gitu loh. Iya, Apalagi di iya. situ nggak ada skill, nggak ada keahlian, ya nggak. Jadi Iya, iya. cara mendapatkan duitnya tuh cuman lu dikasih keberuntungan doang sama bandar gitu loh, bukan bukan lu punya skill gitu loh. Jadi apa? Gue masih mengapresiasi lu dengan cara apa? Semua orang bisa dalam posisi kayak lu kok dikasih keberuntungan sama bandar gitu doang. Terus kalau lu dikasih 200 juta lu bakalan bangga gitu. Kayak orang paling kaya sedunia itu kalau dikasih menang gitu. Iya nggak? Bener nggak? Iya, benar, benar, Iya benar. kan? Kecuali lu dapat duitnya dari apa contohnya dari ini apa mungkin gua Bisnis. analogikan ya bisnis terus aja lu ngegolin kayak kita analogikan main bola. Main bola kan saat lu ngegolin itu gua anggap aja dengan lu punya duit ya, menang ya. Iya, iya, Kan lu saat mau ngegolin itu kan lu mikirkan tuh. Gua mikirkannya apanya? Gimana biar gue besok mainnya fit. Gue harus latihan fisik. Fisik gue harus kuat. Gue harus latihan lari. Terus gue harus punya skill nih. Tektokan. Bantunya nanti kayak gimana. Habis gue ngegolin. Kayak gitu kan. iya, Ada iya. proses nih dari belakang sampai ke depan tuh bola. Jadi saat lu ngegolin, dul kayak gitu. Lu pantes gue tepuk tanganin gitu loh. Gue kasih Iya, appreciate pantas. Kenapa? Karena saat lu ngegolin, lu punya effort di belakang, lu ada usaha dulu, lu sering sering latihan fisik, lu sering latihan apa namanya teknik itu tadi, terus apalah banyak lah kayak gitu kan. Jadi saat lu ngegolin itu pantas, gua kasih reward, gua kasih tepuk tangan pantas kayak gitu. Kenapa? Ya karena lu ada usaha di sana tuh. Nggak gampang gitu kan. Orang yang ada di titik lu saat ngegolin itu nggak gampang, nggak semua orang bisa. Tapi lu iya. bisanya kenapa? Lu punya keahlian. Itu pantas semuanya. Itu analoginya contohnya aja bisa di bisnis tadi. Apalagi lu jualan laris manis jualannya dapat apa namanya omset gede segala macam dari apa? Ya dari cara marketing lu rajin, apalagi lu bisa milih produk yang bagus, bla bla bla. Ya kan ada effort. Nah, kalau di jualan lu kasih 200 juta apa apa yang lu banggain? Nggak ada keren-kerennya, serius. Nggak ada keren-kerennya. Itu 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 di buku beneran. isinya apa aja, Mas? Banyak, banyak, banyak. Di buku ada banyak. Lu nanti ini yang ada di video gue juga ada tuh. Lu bisa bisa bagaimana lu bisa mempertahankan pikiran biar nggak main, Hmm, dampak-dampaknya secara spesifik. Terus kenapa sih otak lu bisa kejebur, terus bisa berpikir tentang judul ini, terus menerus berpikir di situ. Ya iyalah, banyak yang dibahas gitu. Terus kenapa lu bisa berpikir nyandunya terlalu parah mamanya gitu. Itu kan candu ya, candu gue sering bilang kayak gitu. Lu banyak orang kecanduan hal positif tuh banyak banget, ya kan? Yang iya, iya. kecanduan hal positif, banyak orang itu kecanduan baca Al-Quran tuh yang hafiz-hafiz, ya Iya. kan? Kayak Hmm, gitu mamanya. Ya itu kan hanya sebuah habit yang lu lakukan berulang-ulang. Kalau lu tinggalin susah aja, susah ninggalin kayak gitu kan? iya, iya. Karena lu udah terlalu sering. Kayak lu sikat gigi aja, sikat gigi. Lu sikat gigi sehari 2 kali mamanya pagi sama malam gitu mamanya, ya kan? Iya. Sehari aja lu nggak sikat gigi ya lu udah kayaknya ada yang aneh gitu kan. Kenapa? Itu karena habit lu lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun lu lakukan terus kayak gitu ya kalau ninggalin susah, ya kan? Sama kayak Iya. lu yang kecanduan judul, lu udah sering tiap hari tiap malam begadang ya kan sampai jam 3 pagi jam 4 pagi tak 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 ngeliatin HP, ya kan? Iya. Kayak gitu udah sering hampir tiap hari melakukan itu lu ninggalin susah. Dan Kalau kalah juga moodnya rusak banget, Mas. iya gitu. Jadi Bawanya emosi. pastilah gimana sih orang kecamuk di situ ada dendam, kepengen ngembaliin kekalahan, merasa dibohongin sama bandar, merasa apa duitnya udah terlanjur masuk, bla bla banyak tuh di otak lu kecamuk tuh banyak banget complicated. Ya iyalah, lu pasti pikirannya bawaannya tuh emosi. Adrenalinnya adrenalin negatif, Berarti dopaminnya itu duit dopamin kalah anggap negatif. aja musibah aja ya, Mas ya? Iya, anggap aja lu kerampokan, lu rumah lu kebakaran, udah dibakar api tuh duit lu udah nggak bakal ada gantinya gitu. Atau lu kerampokan nggak ketemu malingnya itu, nggak ketemu perampoknya, udah nggak ketangkep, udah berarti caranya gimana? Ya udah ikhlasin Iya, iya. gitu. Jadi posisi lu sekarang tuh kalau ingin mengikhlaskan duit itu tadi, itu anggap aja kayak kehilangan nyawa orang tersayang Iya, iya. siapapun. Jadi lu nggak tahu lu udah pernah merasa ditinggalkan orang tersayang mati atau belum gua nggak tahu. Tapi ibaratkan kayak gitu. Lu kalau ditinggal mati orang tersayang lu gitu. Lu siapa? Pernah ditinggal orang tersayang lu siapa? Nenek paling. Nenek. Oke. Iya. Lu lu umur berapa? Umur. Maksudnya gimana?
Umur berapa ditinggal nenek lu? Umur 12. 12. Menurut lu itu sedih banget ya? Iya, sedih. Sedih banget. Oke. Lu saat ditinggal nenek lu itu apa yang bisa lu lakukan? Nangis paling. Nangis. Lu Nah, ada kira-kira ada usaha apapun itu biar nenek lu bisa bangkit lagi ada nggak? enggak, paling ikhlasin. Nah, ya, sama tuh teman-teman yang udah nonton, sama. Jadi lu nggak ada usaha dan upaya untuk bisa membangkitkan nenek lu lagi tuh, orang tersayang lu. Nggak ada satupun di dunia ini orang yang bisa membangkitkan tuh orang mati kayak gitu dengan apapun gitu, nggak ada. Lu saat itu saat ditinggal nenek lu 1 hari 2 hari ikhlas nggak? Enggak. Dia nggak ikhlas, dipaksa kan berjalannya Iya, waktu dipaksa. akhirnya lu mulai ikhlas, mulai ridho gitu kan? Ya, Iya, harus di harus diperjuangkan. Lu nggak boleh mikirin mulu kan, pasti lu dulu dikasih tahu kan sama iya, mama lu, udah ikhlasin, udah mudah-mudahan nenek diterima di surga, nggak usah dipikirin terus. Terus mungkin lu diajak ngobrol, diajak main, biar nggak kepikiran nenek terus kayak gitu kan? iya. Iya, di judul juga sama. Lu jangan Berarti biar nggak, dibanyakin kegiatan positif aja ya, Mas. iyalah, kegiatan positif. Lu tinggi lu berapa? 178, 178. Berat lu sekarang berapa? berat 85. Nah, itu bisa lu turunin tuh. Lu punya target tuh buat nurunin badan lu tuh biar nggak terlalu gede banget. Itu bagus. Kenapa? Lu juga ada hal positif dan lu makin sehat juga. Iya, Bagus iya. tuh olahraga gitu. Minta sama bapak sama ibu beliin alat gym buat di rumah kayak gitu. Iya. Olahraga di rumah, beli dumbbell, latihan tiap hari kayak gitu. Jadi lu ada motivasi, ada yang ada target gitu loh, ada sesuatu yang lu kejar gitu. Mesti ada kayak gitu. Apalagi contohnya lu hobinya apalagi? Main musik kah? Atau apa Ngegame namanya? paling. Hah? Ngegame. Game. Kalau Ya. kalau ngegame sih gua nggak recommended. Karena kalau ngegame sama sekali nggak ada faedahnya kalau ngegame. Kecuali lu mau jadi atlet e-sport nggak apa-apa, pelajarin, maksimalin, baru lu jadi atlet e-sport ngegame nggak apa-apa. Cuman kalau lu buat iseng-iseng ngegame, sama juga itu ngebuang waktu nggak ada faedahnya. Mendingan kalau gantinya game lu main musik aja, lu kursus keyboard, lu kursus gitar, kursus apa, kursus engineering di musik gitu. Jadi lu bisa menghasilkan karya di sana dan bisa dijual gitu loh. Iya, Suatu saat bisa jadi masa depan lu iya, gitu. iya. Jadi saat lu melakukan sesuatu tuh pikirin manfaat jangka panjangnya. Kalau nge-game sih gua nggak recommended, meskipun itu bukan haram mungkin ya, tapi gua nggak Iya, recommended. Kenapa? Karena kalau nge-game itu kan banyak kan ada yang 2 jam 3 jam ngebuang waktu gitu. Kalau iya, waktu-waktu itu lu buat kursus musik mamanya, ya kan? Apa buat kursus apa gitu, lu bakalan apa ya punya banyak keahlian gitu loh. Dan bisa jadi itu jadi ladang pencarian hidup lu nanti, ladang nafkah lu nanti ke depan. Orang tua lu pembisnis ternyata tahu-tahu lu jadi musisi terkenal mamanya. Contoh, kan bisa jadi iya, kan iya, gitu. Kayak gitu kalau menurut gua sih gitu. Jadi lu ada desire, ada hasrat, lu semangat kayak gitu. Kayak lu lagi PDKT sama cewek aja. Ya kan cewek itu susah banget dideketin ya kan. Habis itu gimana caranya lu bisa mendapat perhatian tuh cewek kan banyak macam-macam tuh lu apa pokoknya banyak lah yang lu lakukan, lu pakai baju yang keren, pakai minyak rambut yang keren, potong rambut yang keren, apapun itulah gitu kan lu setiap hari iya, itu iya. ada desire tuh, ada semangat Hmm, buat iya. menjalani hidup. Nah, dibuat kayak gitu itu kan berarti lu target, ada sesuatu yang lu kejar, tapi hal positif gitu. Kayak lu nge-gym itu tadi lu olahraga itu lah gua kalau gua badan gua nanti berat gua di segini gua udah ini gua pengen ini contohnya apalagi atau lu kalau tadi khusus musik umpamanya kalau gua belajar keyboard gua pokoknya setahun harus bisa kayak gini contoh ya kan Iya, apalagi ya sesuai dengan hobi lu aja, hobi yang positif tapi non game ya. iya, iya. Tapi kalau lu pengen masuk game lu harus punya target, paling enggak gua harus masuk ke atlet e-sport, gue setuju, Iya. silakan monggo. Kalau lu targetnya pengen jadi atlet e-sport, nggak apa-apa lu main game, belajar, pelajarin, ya kan. Bahkan lu bisa pelajarin codingannya segala macam, monggo silakan. Cuman kalau lu cuman buat iseng-iseng, enggak lah. Kayak orang mancing, buang waktu, mendingan beli di pasar aja, ikannya beli di pasar, ya nggak? Iya, betul, Gitu. betul. Ya kita sih nalar-nalar aja sebagai cowok kalau menurut gua gitu. Bukan gua mengunderestimatekan hobi orang ya. Cuman menurut Iya, gua kalau buat gue secara pribadi gua nggak recommended. iya, Gitu. Gitu dan itu tadi analoginya kayak lu tadi PDKT sama cewek aja. Ya kan lu waktu lagi PDKT kan macam-macam kan ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada iya, sebulan bahkan ada yang
Ada yang lama itu sampai setahun aja nggak kena-kena tuh cewek umpamanya. Tapi effort lu, desire lu, semangat lu terus ada umpamanya kan. Iya, Nah, itu. Dan percaya bahwa, meyakini bahwa judul itu adalah penipuan, itu settingan. iya. Udah stop, ya kan? Nggak ada orang yang kaya dari judul. Terus, lu sorry, agama lu apa? Islam. Nah, di Islam itu udah jelas, lu harus bisa megang prinsip halal haram. Iya, Ya, lagian kalau lu iya. dikasih duit menang juga duit haram, mau ngapain lu? Apa yang lu banggain duit haram kayak gitu? Ya kan? Lu dimakan, beli sate masuk ke tubuh lu duit haram, udah tuh tubuh lu haram semua itu. Ya enggak? Gitu. Ya sekarang lu nikmatin hidup aja, Bro. Iya. Lu udah orang tua lu kaya, ya kan, punya, lu nggak tidurnya nggak kepanasan, punya mobil, lu nggak boleh banding bandingin, ah teman gue juga ada om yang lebih kaya dari gue, ada yang bilang bla bla. Iya, karena lu ngeliatnya ke atas gitu, coba lu ngeliat ke bawah, banyak kok teman-teman lu yang nggak mampu kayak lu, yang nggak yang kepengen kuliah aja nggak bisa. Buktinya gue sendiri juga kuliah gue biayain sendiri, semuanya Iya. sendiri, dan itu nggak ada nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada privilege, dan gue apa mendapatkan semua itu dari usaha. Ada harga yang gue bayar dari dulu. Gue harus ngebayar dulu dari kerja keras, dari tidurnya sehari cuma 3 jam umpamanya, sisanya buat belajar, buat nyari apa insight-insight, buat grow up segala macam kayak gitu. Jadi perih. Nah, Nanti lu kapan-kapan kalau konsul lagi lewat WA bisa ya Mas ya? iya bisa. Oh Bisa iya. dong, bisa. Tapi gue saranin nanti lu beli ebook aja dulu. Lu Ya, baca ya. ebooknya, biar itu ebook kan lu gampang tuh. Maksudnya lu lagi lagi di mobil, mamanya, lu lagi di mana, lagi santai, lu bisa baca, bisa baca. Ah, critical thinkingnya tuh kebangun. Critical thinking lu melihat sesuatu tuh kritis kalau lu baca. Iya, iya. Beda dengan nonton. Orang baca buku dengan nonton video itu beda. Makanya kalau lu pengen mendapatkan apa cara berpikir kritis, critical thinkingnya tumbuh itu dengan membaca. Makanya gue carain membaca gitu. Meskipun nggak ada ruginya juga buat lu nonton video, tapi tetap harus diimbangi dengan membaca. Gitu, Iya, iya, gitu. iya. Nah, orang tua lu tahu apa nggak tuh? Lu inian main di judul? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu. Hmm. Terus yang tahu siapa aja? Paling saudara, Saudara, saudara itu siapa? Saudara, maksudnya anaknya Pade. Tahu Pade kan? Dia juga sering ngomongin, Mas. Tapi aku usianya nggak dengerin. usianya sama-sama kayak lo. Iya, selisih 3 tahun. Oh, ya 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 ya. Ya udah, kalau dari gue sih kayak gitu. Lu Iya, iya. lu nggak usah pesimis, nggak usah putus asa. Udah, lu bisa, pasti bisa berhenti, pasti bisa berhenti. Nggak usah ragu. Dan itu tadi, pegang prinsip itu aja, pegang prinsip itu aja. Terus jangan lupa, kalau saran gue, lu kan muslim sama gue, jadi gue kayaknya wajib juga ngomongin, suka beramal. Lu kan punya privilege tuh, ada rezeki, kasih tuh orang-orang yang membutuhkan kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi buat melancarkan lu biar bisa berhenti gitu loh. Iya, iya. Gitu kan di agama kita memang ada kayak gitu gitu loh. Itu ya, itu kalau bisa gitu. Karena lu punya privilege, menurut gua ya lu manfaatkan itulah gitu ya. Ya, Gitu. Lu ada pertanyaan lagi? Ada yang pengen disampaikan lagi? udah cukup sih. Cukup. Hmm. Oke, mantap, siap. Kalau cukup ya udah, dari gua ada kayak gitu. Nanti lanjut di WA aja. Nanti Ya, gua kirimin e-booknya. Ya. siap. Siap. Oke deh. Thank Makasih ya, you. Mas. Sama-sama. Bro Ya. Admin, nanti kabar-kabarin aja.